Oke, ketemu lagi dengan saya Ade Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan memvideokan ya, di mesin Innova itu part-part ini tuh apa aja ya, dan cara kerjanya seperti apa. Saya videokan supaya video ini bermanfaat bagi yang ingin mengetahui mesin Innova itu spare partnya apa aja, sehingga ketika kita ke bengkel misalkan kita membenarkan mobil itu kita tidak dibohongi oleh mekanik ya. Jadi misalkan ini harus ganti part A ini, nah kita bisa tahu part A itu apa ya, barangnya seperti apa, dan cara kerjanya seperti apa akan saya jelaskan di video ini ya. Mungkin video ini bagi banyak orang sudah mudah ya untuk dipahami, karena mungkin banyak orang sudah mengerti. Tapi bagi yang awam baru mengerti mesin mobil, khususnya di sini di Innova ya, dan mesin basicnya Innova dengan Fortuner itu sama ya, nanti akan saya jelaskan di sini. Semoga video ini bermanfaat ya. Bagaimana video selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita di sisi sebelah kanan dulu ya, coba bagian depan sisi sopir. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk Denkijang Innova ini adalah box filter atau tempat filter udara. Jadi di dalamnya ada filter udaranya, dan cara kerjanya dia menyaring udara yang masuk ke dalam mesin. Seperti itu ya. Kendalanya kalau misalkan filter udara ini harus diganti, itu biasanya mesinnya tarikannya berat atau bahkan berbobot. Ya, kalau sampai mogok tidak ya. Biasanya jarang sekali kalau sampai mogok. Biasanya mesin tarikannya berat, tidak seperti biasanya. Seperti itu harus mengganti filter udaranya. Ya, lalu di sini ada selang filter udara, ini menuju ke bagian turbo untuk di Innova ini. Ya, lalu kita lihat dulu di sini, ini adalah bagian ABS. Nah, ini ABS, dia fungsinya untuk mengatur rem. Jadi rem itu tidak sampai mengunci. Jadi rem itu saat kita rem itu mobil tidak sampai ngesot seperti itu ya. Jadi remnya lebih pakem kalau ada ABS ini. Ya, kalau ABS ini harus diganti itu biasanya remnya error, di indikator di speedo itu ada tanda ABS yang menyala, biasanya ininya yang rusak, tidak tahu modulnya, atau ada saluran selangnya yang tersumbat seperti itu ya. Nah, ini adalah modul ABS, ini namanya modul ABS. Seperti ini bentuknya, untuk semua mobil bentuknya sama seperti ini ya. Nah, dia kotak belakang, ini ada modulnya, lalu ini ada tabungnya seperti ini, dan ini ada seperti kawat-kawat selang pipanya ya, seperti ini menuju ke bagian masing-masing rem. Ya, lalu di sini sebelah modul ABS rem, ini berhubungan dengan rem juga. Ya, ini ada tempat tampungan minyak rem. Nah, untuk tempat tampungan minyak rem itu ya, ini ada kapasitasnya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini di dalam itu ada kapasitasnya. Jadi pastikan, nah ini kita bisa lihat, ini kan airnya di sini, ini ada max. Pastikan air minyak remnya ini dia berada di garis max, atau di bawahnya dikit seperti ini tidak apa-apa. Tapi di bawah ini ada min ya. Nah, itu jangan sampai di bawah tanda min. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini, ini ada tanda min. Jangan sampai kurang ya. Nah, kalau kurang biasanya remnya blong atau ngeplos ya. Biasanya remnya nggak pakem seperti itu. Itu kendalanya seperti itu kalau kita harus mengisi bagian minyak remnya seperti itu ya. Lalu kita lanjut di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ini ada turbo. Ya, turbonya itu enggak kelihatan ya sebenarnya ya. Turbonya itu di bawah sini. Nah, di bawah sini, jadi nah ini di besi sini ya, di bawah sini. Nah, turbonya di bawah situ. Ya, untuk Innova, Fortuner, Pajero atau mobil diesel zaman sekarang itu sudah ada turbonya semua. Ya, di sebelah situ. Nah, jika turbonya itu bermasalah, itu biasanya ada bunyi siulan atau bunyi gesekan yang kasar seperti itu, atau siung seperti itu biasanya turbonya sudah rusak. Biasanya bagian asnya itu sudah aus. Itu dikarenakan mungkin penggantian uli yang telat ya, karena turbo itu ada pelumasan juga dari uli mesin juga ya. Jadi pastikan kalau turbo mau awet itu oli mesin harus kondisi bagus seperti itu ya. Kalau oli mesin bagus pasti turbonya awet seperti itu ya. Oke, lanjut kita bagian sini. Nah, ini adalah tampungan air radiator ya. Nah, ini tampungan air radiator. Nah, kalau kita bisa di sini ada F, L. F itu full, L itu low. Ya, pastikan saat kondisi dingin, mesin kondisi dingin ya, itu air di garis low. Tapi saat panas dia di garis full. Seperti itu yang bagus seperti itu. Ya, jangan kita isi sampai penuh ya. Kalau penuh, itu nanti tidak ada nafas di bagian radiator, karena radiator itu membutuhkan kevakuman. Jadi saat radiator itu sudah panas, dia akan menguap, dan air radiator yang di radiator itu akan dimasukkan kembali ke bagian tampungan reservoir air radiator. Begitu pula saat radiator membutuhkan air, dia akan menyedot. Seperti itu dia sirkulasi. Ya, kalau ini kita isi penuh, maka saat ini radiator mengembalikan ke bagian reservoir, maka di sini penuh, biasanya akan bluber keluar. Seperti itu ya. Nah, seperti itu, dan pastikan kita tutupnya ini
Ya, tutup air radiatornya ini kalau kita bisa lihat ya. Nah, ini pastikan di sini tidak ada kerak-kerak putih ya. Pastikan bersih seperti ini. Ya, pastikan lubang-lubangnya pun juga tidak buntu ya, seperti itu. Nah, ini kita jangan lupa ini kencangkan lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke bagian sebelah sini. Nah, ini adalah minyak power steering atau oli power steering ya. Nah, untuk oli power steering ini itu biasanya jarang habis. Kalau nggak bocor nggak akan habis seperti itu. Tapi dia akan berubah warna. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini saya buka. Ini saya buka, ini warnanya kan dia masih merah ya. Nah, ini masih merah. Biasanya kalau sudah jelek itu warnanya dia menjadi hitam pekat seperti kopi seperti itu. Ya, ini kalau merah seperti ini berarti masih bagus, nggak perlu dilakukan penggantian seperti itu ya. Lalu untuk bagian sini ya, ini kebetulan baut sudah saya lepas tadi. Ini cover mesinnya ya, kita lepas seperti ini ya, supaya kita bisa lihat. Nah, di bagian mesin ini kalau bagian ini ya, selang-selang ini selang jalur dari radiator menuju ke pendinginan mesin, ke pendinginan throttle body, ke IGR seperti itu ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah bagian mesin-mesinnya. Nah, ini adalah bagian injektor atau nozzle-nya jadi satu ya. Jadi nozzle yang atas, injektornya itu yang bawah. Seperti itu. Dia fungsinya untuk menyemprotkan BBM ke bagian ruang bakar mesin. Ya, biasanya kalau injektor itu rusak, biasanya ciri-ciri khasnya ya, di sini ada rembesan solar. Jadi solarnya itu basah, di sini biasanya basah. Ya, seperti itu. Nah, nozzle dan injektornya ada 4 ya, karena dia 4 silinder. 1, lalu ini 2, lalu di dalam itu 3, dan di pojok sana 4. Jadi ada 4 ya injektor atau nozzle-nya. Untuk di mobil Kijang Innova atau mobil lainnya, diesel lainnya seperti Pajero, Fortuner itu sama. Pasti ada injektornya dan ada nozzle-nya. Dan ciri khasnya kalau rusak dia ada rembes di bagian seal-nya, itu biasanya seal-nya bocor. Ya, lalu untuk yang rusak berikutnya biasanya starterannya itu susah. Ya, jadi saat kita starter itu panjang sekali, seperti susah, itu biasanya nozzle-nya atau injektornya sudah lemah, semprotannya itu sudah tidak maksimal seperti itu ya. Ciri-ciri khas injektor yang rusak. Ya, seperti itu. Ini bagian injektor atau nozzle-nya seperti ini ya. Lalu di sini adalah bagian mesinnya, ini adalah tutup untuk pengisian oli mesin ya. Lalu di bagian sini kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian ini ya, seperti aluminium, seperti besi silver ini. Ini adalah EGR. EGR itu fungsinya untuk apa? EGR itu fungsinya untuk menyaring asap yang sudah keluar ke bagian, yang akan keluar ke bagian knalpot. Dia akan disaring terlebih dahulu ke EGR, diputar lagi ke mesin, jadi dibakar lagi ke mesin. Setelah mesin bakar kiranya bagus, dia akan dikeluarkan ke belakang. Jadi fungsinya EGR ini untuk mengurangi emisi gas buang seperti itu ya. Tapi bagi saya EGR itu bagi pemilik mobil itu dampaknya jelek ya kepada mesin mobil. Karena apa? Yang namanya asap yang sudah kotor dari mesin itu dimasukkan lagi ke ruang bakar, maka ruang bakar akan cepat kotor seperti itu ya. Dan EGR pun cepat kotor. Biasanya di 40.000 50.000 itu kita harus melakukan servis pembersihan EGR supaya dia tidak kotor. Kalau EGR kotor, itu mobil akan berbet, bahkan bisa mogok seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan biasanya indikator cek engine pun bisa menyala seperti itu ya. Ini bagian EGR di sini, dan EGR ini terhubung ke bagian knalpot di sini. Dan di sana itu kan ada seperti ini ya, pipa ya. Nah, di situ ada pipa ke belakang, muter ke sana, dan itu langsung dia masuk ke bagian EGR sini. Jadi di sini dia ditampung di sini, lalu dimasukkan ke bagian pembakaran mesin lagi seperti itu ya, sampai udaranya bersih, lalu dia akan keluar dengan kondisi emisi yang sudah bagus seperti itu ya. Ini untuk bagian sebelah sini, dan sebelah sini sudah. Lalu di sini ya, ini adalah kipas mesin ya, atau kipas radiator ya. Kita cek ya, pastikan kipas ini tidak lemes ya, dalam artian dia ada seperti tahanan. Ini berarti kondisinya bagus, karena kipas ini dia ikut dengan putaran mesin ya, seperti itu. Tapi di putaran mesin sana, di bagian kipasnya ini, meskipun mesin nggak hidup, ini kita bisa gerakan, tapi ini ada tahanan seperti ini agak seret ya. Ini memang bagus. Kalau ini kita gerakan, ini lemes, nggak ada tahanan, itu berarti sudah lemah ya. Bagian di sana itu seperti apa ya, seperti tahanannya di bagian itu, bagian asnya itu dia menahan seperti itu. Jadi dia bisa ikut mesin, dan kita saat mati bisa kita gerakan seperti ini ya, seperti itu bagian kipas radiatornya. Lalu kita ke bagian sebelah sini ya. Nah, ini tutupnya tadi sudah saya lepas. Nah, kita lanjut ke sebelah sini.
Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah dipstick uli. Jadi ini fungsinya untuk mengecek kondisi uli mesin itu kondisi bagus atau tidak, dan kondisi kapasitasnya itu sudah cukup atau tidak. Ya, kalau kita lihat di sini untuk ngeceknya kita tinggal tarik seperti ini ya. Nah, kita tarik sini, kita lihat takaran ulinya dengan melihat bagian tanda titik itu ya. Pastikan uli berada di antara titik atas dan titik bawah. Jangan lebih dari titik atas dan jangan lebih dari titik bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jangan lebih dari titik atas dan jangan kurang dari titik bawah. Ini kebetulan kondisi ulinya masih bagus, jadi nggak begitu kelihatan ya karena masih bening. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya ini dipstick untuk mengecek kapasitas uli dan melihat ulinya itu sudah hitam atau tidak. Seperti itu ya. Lalu kita ke bagian sebelah sini ya. Nah, ini adalah bagian filter solar. Filter solar itu gunanya untuk menyaring solar ya, supaya masuk ke mesin itu bersih, tidak ada molekul-molekul atau partikel-partikel kecil yang masuk ke bagian mesin ya, karena mesin itu dia ada injektor nozzle-nya. Nah, itu harus bersih karena injektor kan lubangnya itu kecil sekali, mikro. Jadi solar yang masuk ke injektor yang melewati lubang mikro itu harus benar-benar bersih. Oleh sebab itu ada yang namanya filter solar yang fungsinya untuk menyaring solar supaya tidak ada kotoran-kotoran pada solarnya, seperti itu ya. Dan filter solar ini jika sudah saatnya ganti, itu biasanya indikator di speedo itu akan muncul ya. Kalau tulisannya harus ganti filter solar, seperti itu. Dan kalau belum muncul, kita ganti aja filter solar setiap, kalau saya pribadi itu setiap 10.000, 8.000 ya, itu kita harus ganti. Nggak usah kita nunggu indikator di speedo muncul kita harus ganti filter solar ya, seperti itu. Dan kendalanya jika filter solar ini sudah jelek, biasanya tarikan mesin sudah berat, seperti itu, karena nafas solar untuk masuk ke mesin itu sudah tertahan oleh kotoran di filter solarnya ya, seperti itu ya. Lalu lanjut ke sebelah sini ya. Nah, ini adalah fuse atau rumah sikring fuse boxnya. Nah, ini untuk melihat sikring-sikring ya. Jadi sikring-sikring mobil kita itu kita bisa cek di sini. Nah, ini bagian rumahnya, rumah sikring ya. Jadi misalkan ada komponen yang tidak berfungsi, kelistrikan tidak berfungsi, itu bisa jadi dari sikring di sini ya, atau di bagian dalam itu juga ada sikringnya. Biasanya bagian dalam itu untuk sikring untuk bagian interior mobil, tapi untuk yang bagian sini untuk bagian eksterior atau bagian mesin atau bagian sensor-sensor di mesin mobil, seperti itu ya. Ini untuk bagian box sikring atau fuse boxnya. Lalu di sini ini ada aki. Fungsinya aki yaitu kita semua pasti sudah tahu ya, fungsinya aki itu untuk menyuplai kelistrikan, semua kelistrikan di mesin mobil ya. Nah, setiap mobil, semua mobil pasti ada akinya, seperti itu ya. Kalau aki sudah jelek, biasanya soak, kalau kita starter mobil tidak bisa hidup, seperti itu yang gampang kalau kita mengecek aki. Tapi aki yang sekarang itu sudah ada indikator seperti ini. Kalau kita lihat di sini, dia kan merah dan ada hijaunya ya. Nah, merah ada hijaunya itu kalau di sini itu berarti kondisinya oke, bagus ya. Tapi kalau ini di sini tidak hijau merah, tapi seperti ini merah semua atau putih merah, ini berarti kondisinya seperti ini ya, sesuaikan aja. Kalau merah semua berarti harus diganti, kalau putih merah berarti harus dicas lagi atau di charging atau dicas ulang ya, seperti ini. Kalau ini kan dia hijau merah berarti kondisinya oke atau bagus, akinya berarti masih sehat, seperti itu ya. Oke, lalu bagian agak ke depan sini, ini adalah bagian air wiper ya. Jadi ini fungsinya untuk bagian wiper untuk menyemprotkan air, itu tampungan airnya di sini ya. Ini biasanya kalau habis ya bagian semprotannya itu tidak keluar air, seperti itu ya. Nah, ini tinggal diisi aja, ini terpenuhi aja, nggak apa-apa, nggak ada batasan seperti radiator tadi ya, nggak ada. Kalau ini kita penuhi langsung nggak apa-apa, seperti itu ya. Bagian air dari wiper. Nah, saran saya untuk air wiper ini kita jangan menggunakan air langsung dari maksudnya kita ambil, misalkan kita ambil di sumur langsung atau kita ambil di sungai yang masih keruh, itu jangan ya. Tapi kita minimal kita ambil dari air keran aja ya. Kalau air keran kan pastinya dia sudah bersih, nggak ada serbuk-serbuk dari tanah lah. Kalau kita langsung timbang langsung di sumur kan takutnya ada sedikit-sedikit tanah yang kena ambil ya, seperti itu ya. Jadi kita pastikan airnya bersih supaya enggak nozzle-nya ini, nozzle untuk semprotannya ini supaya enggak buntu ya. Kalau buntu biasanya penyebabnya dari air yang kotor, seperti itu ya. Nah, untuk bagian sini, nah selanjutnya kalau ini adalah tambahan ya. Ini adalah water separator ya. Jadi ini fungsinya untuk
memisahkan antara air dengan solar. Misalkan di solar tangki itu ada kandungan airnya, saat melewati sini itu dia akan terendap dulu di bawah, lalu masuk ke bagian filter solar dan masuk ke mesin. Ini sangat berfungsi sekali ya. Jadi untuk pemasangan ini itu ada videonya, nanti akan saya sertakan di link di deskripsi ya. Untuk pemasangan ini, untuk pembersihan filter solar penggantiannya itu pernah saya videokan ya. Jadi caranya gampang, kita bisa melakukan sendiri di rumah. Oke, ini hampir lupa ya. Lalu untuk bagian klakson itu untuk Innova itu sangat mudah sekali, posisinya di sini ya. Kebetulan ini sudah saya ganti dengan klakson keong, jadi posisinya di sini. Jadi misalkan klakson mobilnya itu mati, kita menggantinya gampang ya, tinggal buka baut 12 ini kita ganti aja. Seperti ini ya, sepasang ini ada dua. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ini ada apa? Ini seperti radiator ya. Nah, ini bukan radiator, ini dia adalah intercooler. Jadi fungsinya dia mendinginkan udara yang dari filter ke turbo, lalu ke intercooler dan dia masuk ke mesin. Fungsinya dia mendinginkan supaya untuk tenaga powernya itu lebih maksimal. Kalau udara yang masuk ke mesin itu dingin, itu maka untuk power di diesel itu akan lebih maksimal ya, turbonya akan kerjanya itu lebih maksimal ya. Oleh sebab itu di mobil diesel sekarang pasti ada intercoolernya untuk mendinginkan udara yang akan masuk ke mesin, didinginkan dulu oleh intercoolernya, seperti itu. Oke, itu tadi ya tentang apa aja yang ada di mesin mobil Innova ini ya, dari komponen-komponen part-part apa aja dan cara kerjanya apa aja tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mempunyai mobil Innova atau mobil lainnya, kurang lebih sama, sehingga kita tidak dibohongi oleh bengkel. Misalnya kita bawa ke bengkel, kita harus ganti apa, kita tahu partnya, modelnya seperti apa, dan fungsinya kerjanya seperti apa. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga video bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.